Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Itu yang pertama tentang hodam. Pertanyaannya, ada berapa macam hodam itu? Hodam itu ada bermacam-macam. Ada yang hodam dari turunan. Hodam dari turunan itu yaitu hodam yang turun dari buyut-buyut kita, nenek moyang kita yang dulunya menjadi orang sakti atau orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat dengan kemampuannya disenangi hodam. Lalu setelah moyang kita itu meninggal, si hodam itu akan turun kepada anak cucunya sekiranya sesuai dengan karakter dari hodam itu tadi. Walaupun turunannya itu ada 10 orang, itu belum tentu si hodam itu akan turun ke orang 10. Pasti ada salah satu di antara yang dipilih yang sekiranya itu sesuai, atau setidaknya ada kemiripan dengan karakter si tuan yang pertama. Baru hodam itu akan mengikuti dan menjaganya. Dan hodam turunan itu akan terus menurun sampai ke cucu-cucu kita. Kalau memang hodam itu terus ada ikatan batin dengan yang tuannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Dan untuk jenis hodam itu ada 3. Tadi yang pertama dari turunan, dan yang kedua yaitu dari keilmuan. Ada hodam yang dari keilmuan setelah kita melakukan pengamalan, tirakat, puasa, dan segala macam, atau di pikiran yang memiliki energi yang luar biasa, itu biasanya memang hodam baik dari amalan itu akan mendekati kita. Tujuannya bukan kita menarik hodam itu tadi, tapi si hodam itu memang tertarik untuk mendekat kepada kita untuk membantu. Hodam itu merasa sesuai dengan diri Anda, dengan apa yang Anda amalkan itu sesuai dengan karakter yang hodam inginkan, baru hodam itu akan mengikuti Anda. Yang ketiga yaitu hodam dari pusaka. Kalau kita memiliki pusaka yang memang mengandung hodam, baik itu pusaka keris, jimatan, atau batu ake, dan mustika segala macam yang mengandung hodam, kalau memang kita memilikinya dan itu sesuai, maka hodam itu juga akan setia kepada tuannya yang memiliki pusaka itu tadi. Dan itu juga bisa menjadi pendamping dan pengawal untuk secara gaib. Walaupun kita nggak tahu, orang-orang lain juga tidak tahu, namun secara gaib hodam itu akan menjaga Anda. Dan untuk hodam ada yang baik dan ada yang buruk. Walaupun itu hodam dari pusaka sekalipun atau hodam dari turunan sekalipun, kalau memang dari atas-atasnya itu memang dari hasil tidak baik, maka turun-temurunnya itu akan terus tidak baik. Salah satu contohnya ada pusaka keris. Memang dulu-dulunya oleh sang empunya memang diciptakan untuk media santet contohnya. Lalu si pusaka itu selalu dibuat nyantet, buat menyakiti orang dan segala macam, untuk kejahatan, untuk buat noyol dan sebagainya. Ketika pusaka itu dialih rawatkan kepada orang lain, maka hodam itu juga tetap karakternya seperti itu. Karena memang dari awalnya memang hodamnya yang dimasukkan dalam pusaka hodam-hodam yang jahat, yang memang untuk menyakiti. Jadi walaupun kita memiliki pusaka, belum tentu semua hodam yang kita miliki itu positif. Untuk membedakan bagaimana positif dan tidaknya, itu bisa terasa dalam segi aura. Yaitu ketika kita memiliki energi pusaka yang negatif dan terasa di dalam rumah itu sering ribut, sering ada musibah, dan juga ada kesialan-kesialan yang lain, termasuk sulit datangnya kerejekian. Itu juga ada penghalang dari energi negatif dari pusaka itu tadi.
Untuk menghilangkan energi negatif seperti itu, harus bersihkan energi yang ada di dalam rumah itu, supaya si hotam-hotam itu tidak menarik energi negatif terus ke dalam rumah kita. Dan kalau memang perlu pusaka itu mau dinetralisir, mau dibuang energi negatifnya, itu juga bisa ya. Orang-orang tertentu yang bisa membuang energi negatif dalam pusaka. Ada yang menggunakan garam, direndam air garam lalu dibaca-bacain doa, mantra dan lain sebagainya, itu akan bisa netral. Tapi kalau yang hodam turunan, kalau memang yang negatif itu juga harus diputus, termasuk hodam keilmuan. Kalau memang itu negatif dan memang kita tidak bisa mengontrol, ya sebaiknya memang harus diputus supaya tidak menyatu ke dalam diri kita. Kalau tidak diputus, pikiran kita bisa terhalusinasi. Kalau kita sudah sering terhalusinasi, ya itu akan mudah dimasuki oleh jin-jin hodam yang negatif itu tadi. Makanya harus diputus dari jalur nasab tuannya itu, baru nanti jin itu tidak akan bisa mendekati kita lagi, supaya tidak mengganggu lagi kepada turunan-turunan kita yang selanjutnya. Kalau kita mengamalkan sesuatu, jangan terlalu berharap hodam. Walaupun kita tidak mengharap datangnya hodam, kalau mengamalkan keilmuan, mengamalkan ibadah dan juga termasuk kebaikan yang lain, maka secara tidak langsung hodam itu walaupun tidak nampak, ya juga akan mengikuti kita. Akan ada hodam yang memang suka sama kita, ingin mendekati karena kebaikannya, karena memang karakternya sesuai dengan hodam itu tadi. Termasuk juga orang-orang yang jahat sekalipun, pengamal-pengamal ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu yang jelek, juga hodam yang jelek akan datang, akan mendorong semangatnya agar selalu berbuat jahat pada orang yang mengamalkan keilmuan seperti itu. Maka dari itu kita harus memilih keilmuan dan termasuk guru yang bisa membimbing kita untuk diarahkan ke jalan yang benar. Kalau salah memilih guru, berarti kita akan tersesat, dan kalau sudah tersesat itu untuk kembalinya juga akan berat. Jadi perlu diwaspadai. Itu untuk pertanyaan tentang hodam. Jadi sangat panjang sekali kalau kita membahas tentang hodam. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai meditasi atau olah napas. Apakah meditasi dan olah napas itu bisa membentengi diri dan bisa menangkal ilmu-ilmu sihir, santet, dan lain sebagainya? Jawabannya sangat bisa. Karena ketika kita meditasi, olah napas, itu tubuh kita akan menampung energi. Dan semakin sering kita melakukan olah napas dan meditasi, energi itu akan membesar di dalam tubuh kita. Ketika energi yang ada di dalam tubuh kita itu membesar, maka energi itu akan menjadi detektor tubuh kita. Dan ketika ada energi negatif yang mau menyerang, mau mendekat ke tubuh kita, maka energi kita itu akan melakukan penyerangan. Bukan seperti hodam, tapi ada pentalan. Ketika energi kita itu ada yang tidak sesuai, kalau memang energi kita besar, maka energi negatif yang lemah itu juga akan terpental, bahkan bisa hancur. Walaupun itu wujudnya makhluk yang jahat mau menyerang, itu kalau memang memaksa untuk menyerang dan kita memiliki energi yang besar, maka makhluk itu juga akan hancur. Dan juga banyak untuk manfaat dari olah nafas dan meditasi. Bisa juga untuk kesehatan diri kita itu secara otomatis. Walaupun kita tanpa mengharap kesehatan, namun kita sering melakukan olah nafas, itu otomatis tubuh kita akan sehat. Karena olah nafas itu juga akan menormalkan detak jantung, juga akan melancarkan peredaran darah, dan juga bisa mengaktifkan saraf-saraf tubuh kita yang tidak aktif. Ada yang tidak berfungsi, saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita itu akan aktif dengan sendirinya kalau kita rajin pernapasan. Karena apa? Karena aliran darah itu normal, berjalan sesuai aturannya. Dan juga banyak lagi manfaat-manfaat lain, juga termasuk jika kita memang ada yang menyerang secara gaib melalui santet, sihir, itu kalau kita memiliki energi yang besar di dalam tubuh kita melalui olah napas, itu juga akan menjadi pembenteng yang sangat kuat, bahkan tidak akan bisa ditembus oleh energi-energi negatif walaupun sengaja dikirim.
Maka dari itu rajin-rajin saja untuk melakukan olah napas supaya tubuh kita memiliki pembentengan yang kuat. Apalagi kita seorang pengobat, seorang yang dianggap sering membantu orang lain dalam kesulitan, memberi pengobatan, memberi penyembuhan, dan terapis jalannya, itu memang penting sekali untuk melakukan olah napas dan meditasi, karena itu untuk membantu pembentengan pada diri kita. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang penyembuh, itu untuk pembentengan jangan cuma satu, kalau bisa lapisi dengan bermacam-macam ilmu-ilmu pembentengan yang lain. Utamakan untuk olah napas itu memang sudah sangat dahsyat untuk energinya, karena itu sudah saya buktikan sendiri. Untuk energi olah napas sangat-sangat luar biasa sekali, bahkan bisa dibuat hal-hal di luar nalar kita. Jadi semangat terus untuk melakukan olah napas yang memang sudah memiliki ilmu olah napas atau meditasi. Jangan pernah berhenti, karena meditasi itu selain energinya besar juga bisa menjadi fokus pikiran kita itu lebih terarah, dan juga bisa menyeimbangkan dalam kehidupan. Jadi seperti itu penjelasan dari saya tentang mengenai khodam dan olah napas. Untuk pertanyaan yang lain kita sambung di video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang. Untuk yang kali ini saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.